Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bayu 78 Farm Yogyakarta. Teman-teman, pada video kali ini temanya ringan-ringan saja. Ringan-ringan saja ya. Temanya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan hasil pendapatan yang bisa menemani bisnis utama kita, wujudnya bisnis ternak kambing dan domba. Nah, kali ini akan saya hubungkan dengan usaha pertanian atau perkebunan buah, teman-teman. Oke, kenapa kok buah? Ya, kita tahu yang namanya aneka jenis buah itu setiap saat laku ya, laku. Kita tinggal pinter-pinternya menjual, nanti pasti ada saja yang beli. Nah, berbagai macam buah ini kan laku banget ya. Ada durian, ada alpukat, ada kelengkeng, ada jambu, ada pisang, nanas, pepaya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, aneka jenis buah ini saat ini pun saya tanam. Saya nanam kurang lebih sudah hampir tembus 1.800 pohon ya teman-teman. Aneka yang saya tanam itu ada alpukat, ada kelengkeng, ada durian, segala macam. Itu saya tanam. Saya sekarang harus pakai rumus 1 ekor saya dampingi beberapa tanaman buah. Memang tanaman buah ini tidak serta-merta menghasilkan. Artinya butuh waktu yang agak panjang untuk bisa menghasilkan. Contoh kayak pisang saja, itu kan butuh waktu 9 bulan untuk bisa panen. Kayak alpukat, itu bisa baru belajar buah umur 2 tahun, 3 tahun. Nah, nanti tahun ke-5, ke-6 baru dia produksinya stabil ngebut gitu. Durian butuh waktu 4 tahun, segala macam. Nah, halo teman-teman semuanya. Bagi teman-teman pemirsa channel YouTube 78 Farm yang membutuhkan perlengkapan peternakan dari mesin chopper, kandang, dan sebagainya, kami siap membantu. Bagi teman-teman yang butuh bibit pakan hijauan, baik itu bibit rumput ataupun bibit legum, kami menyediakan. Bisa beli di tempat kami, teman-teman. Bagi teman-teman yang butuh kambing, domba, kami pun siap menyediakan. Dan layanan kami berikutnya adalah bagi teman-teman yang mau buka farm dengan skala besar, kami siap mendampingi dari nol. Jadi nanti ada pendampingan khusus yang lebih serius kepada teman-teman semua yang mau buka farm skala besar. Silahkan nanti ngontek kami di WA. WA-nya ada di kolom deskripsi video ini. Terima kasih. Hanya saja teman-teman, ini memang bisa kita kondisikan dari awal. Kita selaku peternak kambing domba, kan kita punya pupuk. Pupuknya wujudnya kotoran kambing domba, berikut limbah-limbah lain, misalnya sisaan pakan segala macam. Nah, sebenarnya peternak kambing domba itu sudah punya modal luar biasa, yaitu pupuknya itu tadi ya. Ini modalnya luar biasa, karena akhir-akhir ini banyak yang main ke 78 Farm itu bercerita bahwa mereka sudah nanam sekian banyak tanaman buah dan biaya perawatan pemupukannya yang tidak murah. Terakhir kali itu kemarin ada bapak ibu tanam alpukat kurang lebih 300 pohon. Ini sekarang usia tanam sudah sekitar 2,5 tahun, mulai berbuah. Nah, ini beliau harus beli pupuk organik, ya anggarannya menurut saya lumayan, soalnya di atas 10 juta gitu. Nah, ini dari hal kemarin itu saya, oh iya ya, kalau gitu ini harus dikolaborasikan. Nah, untungnya saya sudah nanam. Ini selama musim penghujan saya rutin mupuk, teman-teman, rutin mupuk. Satu pokok pohon itu saya taruh 1 karung kotoran kambing domba. Nah, tapi tidak buka
tidak saya buka dari karungnya ya teman-teman. Jadi supaya nanti dia tidak di bahasa Jawa itu dieker-eker. Dieker-eker itu di apa ya? Jadi kalau di kebun gitu kan biasanya ada ayam. Mereka kan biasanya pada cari cacing, uret segala macam itu. Nah, ini yang kemarin saya terapkan adalah kotoran kambing dombanya tidak saya buka dari karung. Jadi biar nanti mateng, terus nanti tinggal dibelah saja karungnya, itu sudah jadi pupuk. Nah, kita ngomongin yang paling umum saja, misalnya pisang teman-teman. Pisang itu laku teman-teman. Laku ya, tiap daerah pasti beda-beda ya. Kebetulan saya di Jogja, saya lebih banyak nanam pisang kepok dan nanam pisang raja. Karena di Jogja pisang kepok itu biasanya untuk suplai ke tempat-tempat kuliner. Nah, pisang raja ini biasanya kalau di Jogja untuk kelengkapan adat budaya gitu. Misalnya kendurian, temanten atau sembayangan. Nah, seperti itu pasti ada pisang rajanya. Nah, pisang itu sepengalaman saya dia baru 9 bulan panen. Hanya saja sebelum dipanen dia sudah keluar tunas teman-teman. Tunasnya banyak, bisa 2, 3, 4 tunas. Apalagi kalau kondisi awalnya dulu tanahnya dibikin subur. Ini pun tunasnya sudah bisa saya jual, saya pencarkan segala macam teman-teman. Nah, dari pisang ini ternyata memberi kontribusi baik bagi pendapatan di 78 Farm Jogja ya teman-teman. Jadi bisa jual bibitnya, bisa jual buah pisangnya gitu. Sedangkan daun jantung pisangnya itu bisa digunakan untuk pakan kambing domba. Kalau gedeboknya biasanya saya cacah, saya campur dengan kotoran ternak, dengan limbah-limbah daunan dari kandang. Nanti kalau sudah mateng, ini saya jadikan media pakan cacing. Jadi saya kan juga ternak cacing teman-teman. Nah, ini baru dari buah pisang ya. Buah pisang standar satu tandan jelek-jeleknya 50.000 itu sudah mending-mending banget lah. Karena saya biasanya satu rumpun itu cuma 1 karung teman-teman selama 6 bulan. 1 karung kotoran ternak ya. Jadi kalau 1 tahun paling cuma 2 kali pemupukan. Itu saat ini saya pikir sudah agak cukup. Nanti berbeda cerita kalau lahannya sudah subur banget. Dengan rutin mupuk aja pasti hasil pisangnya top. Nah, kalau lahan yang kurang subur memang di awal untuk proses pemupukannya harus maksimal. Nah, ini pisang teman-teman. Ada juga durian. Durian juga asik banget kalau misalnya teman-teman tanam. Yang ngetren itu ada musangking, ada bawor, bineka, ada duri hitam, ada montong dan sebagainya, Wah, ini nanti untuk tabungan teman-teman, untuk tabungan. Bibit duriannya kalau yang tinggi 2 meteran ya 250.000, 300. Kalau yang kecil-kecil ya ada yang 20.000, 30.000, 35.000. Nah, biasanya saya beli bibitnya seperti ini teman-teman. Kalau ada orang request untuk pupuk, beli pupuk, jadi kotoran kambing domba yang memang sudah saya matangkan, hasilnya itu saya buat belanja bibit tanaman buah, entah itu kelengkeng, entah itu durian, alpukat, jambu kristal, pepaya, seperti itu teman-teman. Nah, ini nanti kedepannya bisa untuk nyupport kita, dan kita tidak perlu khawatir untuk proses pemupukannya, karena kita sudah produksi sendiri kok. Mau dipupuk seberapapun itu juga ibarat kata pupuknya hasil dari kandang sendiri, tidak perlu beli. Nah, yang agak dak-dikduk itu adalah mereka yang sudah terlanjur nanam banyak dan belum pelihara kambing ataupun domba. Nah, ini yang ketar-ketir teman-teman, dak-dikduk lah ini, karena nanti ininya kebutuhannya banyak sekali kebutuhannya untuk pupuknya. Nah, pepaya juga bagus teman-teman. Pepaya nanti mulai bulan ke-8 ke-9 dia udah panen, per 2 minggu, per 1 minggu dia ada yang bisa dipanen. Nah, ini semua harus kita maksimalkan. Saya ngajak teman-teman semua yang sudah ternak kambing domba, ayo kita juga
tanam buah. Kita tanam buah. Tanam buah ini ya fungsinya untuk itu tadi, menambah income, menambah pendapatan kita selaku peternak kambing dan domba. Nah, tanaman buah ini kedepannya bahkan bisa sangat membantu ketika usaha ternak kita semakin berkembang seperti itu. Saya nanam alpukat itu saya ngitungnya sekali panen saya cuma dapat 200-300 ribu gitu. Itu saya memang ngitung minimal banget ya teman-teman. Nah, cuman saya bermain, saya kalikan banyak. Jadi saya punya target tiap tahun harus nanam berapa gitu. Saya kerjasama dengan warga teman-teman. Jadi warga yang punya lahan dan posisinya belum maksimal, biasanya saya ajak kerjasama, saya tanam buah di sana. Nah teman-teman, ayo kita nanam buah. Kita nanam buah secara intensif, secara kontinu, secara terus-menerus. Nanti kita rawat. Kalau kita bisa melaksanakannya, maka kedepannya akan sangat-sangat membantu kita. Gitu ya teman-teman. Jangan lupa, bareng-bareng mumpung penghujan, kita nanam tanaman buah. Kita nanam tanaman buah. Bahkan jangan khawatir kalau nggak punya lahan, karena saya sekitar 1.800 yang saya tanam di bukit itu saya nggak sewa teman-teman, saya kerjasama dengan warga. Saya kerjasama, daripada lahannya kurang maksimal, saya edit sedikit pelan-pelan gitu dengan tanaman buah. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkenan menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, semoga kita semua bareng-bareng menjadi produsen buah. Buahnya macam-macam, monggo saja, silahkan apa yang diminati teman-teman semuanya. Kita swasembada buah, swasembada daging. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang sudah subscribe semoga video-video kami bermanfaat. Bagi teman-teman yang pengen berinteraksi dengan kami mengenai mentok, boleh nanti subscribe channel kami Mentok 78. Nah gitu. Terima kasih teman-teman, sukses selalu untuk kita semua.